Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bunda sekalian. Ketemu lagi ya kita di pertemuan kedua ini. Insya Allah kita akan membahas ya tentang sensori integrasi ya, mengenal sistem sensori dalam tubuh kita. Nah, kenapa ini penting ya? Nanti bunda akan tahu lebih dalam ya ketika eh, mempelajarinya pelan-pelan, lalu melihat kondisi anak ya, apakah memang memang yang bermasalah itu di mananya gitu ya. Nanti bunda akan lebih paham gitu ya dengan kondisi anak. Oke, kita mulai ya. Yang lainnya nanti biar mengikut atau menyusul. Nah, jadi eh, pengertian dari sensor integrasi mungkin ayah bunda sekalian yang sudah hadir ini tahu gitu ya, atau pernah mendengar ya, pernah mendengar metode sensori integrasi ya kan. Bagi yang sudah pernah eh, memberikan atau menerapikan anaknya di rumah sakit ataupun di klinik, biasanya akan diberitahu gitu ya untuk metode terapi yang digunakan saat itu gitu ya, yaitu sensori integrasi ya. Dan nanti kita akan mengenal dari awal apakah itu sensori integrasi sehingga oh ternyata begitu ya, gitu ya pelan-pelan ya. Nah, kita langsung saja pengertian dari sensor integrasi atau sering disingkat dengan SI gitu ya. Jadi kalau saya bilang SI artinya itu sensor integrasi, dan ini sebuah metode ya Bun. Jadi bukan eh, semacam kayak terapi okupasi, terapi bicara, terapi fisioterapi itu bukan gitu ya. Tetapi ini salah satu metode yang dipakai oleh terapis okupasional untuk memberikan treatment, untuk memberikan latihan kepada anak untuk mengintegrasikan refleks primitif ya. Nanti kita belajar pelan-pelan ya bahwa sensori integrasi ini dikembangkan oleh Jean Ayres ya. Jean Ayres ini seorang terapis okupasi juga ya, pada tahun 89 ya. Jadi pengertian atau yang dimaksud dengan sensor integrasi itu merupakan proses ya, proses kemampuan otak kita, entah itu anak ataupun kita ya sebagai manusia, individu ya, dalam menerima, mengolah, dan merespon stimulus yang datang dari luar dengan efektif ya. Mungkin merespon iya, tetapi nggak efektif atau nggak tepat. Dipanggil contohnya yang harusnya itu kita dengar, terus kita olah di otak kita, baru kita merespon, mungkin datang atau mungkin menjawab apa gitu ya, tapi cuma diam aja nggak mau noleh ya, yang terjadi di anak-anak terkadang seperti itu ya, atau mengabaikan ya, itu namanya tidak tepat, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, adapun kalau sensor integrasi ini kemampuan otak kita untuk menerima rangsangan, mengolahnya, mengolah informasi yang masuk ya, terus direspon, jadi menanggapi rangsangan itu dengan tepat dan benar ya, efektif gitu ya, gitu, nggak muter-muter dulu gitu loh artinya ya. Nah, itu pengertian dari sensori integrasi ya. Nah, adapun kalau kita bicara tentang tipe ya, di sensori ini dibagi menjadi dua ya. Ada far sense, ada near sense ya. Far sense yang seperti apa? Far sense itu adalah sensori yang terlihat ya. Seperti indera penglihatan, pendengaran gitu ya. Nih lanjut ke sini ya. Nah, farsen itu yang kita kenal sebagai panca indera, ya kan? Dulu kita waktu sekolah sudah diajarkan juga ya, Bun. Kelas 6 SD itu saya masih ingat ya. Itu udah mulai diajarkan, dan bahkan sudah tahu fungsi-fungsinya gitu ya. Belajar sedikit-sedikit lah, permukaan lah ya. Nah, kita bisa menggunakan eh, auditori kita atau indera pendengaran kita ya, namanya auditori ya. Kalau penglihatan itu disebut dengan visual ya.
Indra penciuman itu disebut dengan olfaktori, ya. Indra pengecapan lidah kita itu disebut gustatori, ya. Dan satu lagi, indra sentuhan, ya, yaitu taktil. Jadi kulit kita, ya, indra untuk apa namanya, mengetahui dari sentuhan, sensasi sentuhan, ya, dan berbagai macam rasa gitu ya. Dan ini indera yang paling luas karena ada di seluruh tubuh kita, mulai dari rambut sampai ujung kaki ada kulitnya, ya kan. Sehingga kita bisa merasakan, oh, ini ada ulat kayaknya ya yang sedang jalan gitu ya di tangan kita. Nah, mungkin kita merasakan gitu ya. Oh, ada digigit nyamuk, gatal. Nah, itu kan kita bisa merasakan, oh ini kok ada anget-anget apa ya, kok dingin-dingin apa ya, gitu ya. Kok ini rasanya kok kayak tajam-tajam apa ya, tumpul apa. Nah, itu semua yang bisa mendeteksi adalah dari sensori taktil, gitu ya, indera peraba kita. Nah, kita belajar ya menggunakan seluruh indera ini ya. Jadi masing-masing ini punya reseptor, punya apa namanya alat ya untuk menangkap informasi dari luar. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan ya, Bun. Itu namanya far sense. Sensasi yang datang dari luar tubuh terus diterima oleh panca indera kita ya. Jadi panca indera kita ini adalah alat untuk belajar ya. Kalau inderanya tidak berfungsi alias bermasalah, ya kita akan tidak bisa maksimal dalam belajarnya. Maka belajar yang paling efektif itu adalah memanfaatkan seluruh indera kita ya. Itu namanya far sense. Selanjutnya ada near sense ya. Dan near sense ini adalah indera yang tidak tampak ya. Kalau lima panca indera itu yang lima dalam tubuh kita itu kan kelihatan semua ya Bun. Tapi kalau near sense itu indera tapi nggak tampak. Ada tiga, yaitu introseptif. Rasa yang muncul atau sensasi yang muncul dari dalam tubuh kita. Contohnya apa? Seperti rasa lapar, rasa haus, mood ya, kadang pengen marah gitu ya, terus haus, apa, senang, bahagia, macam-macam. Jadi, oh ya, pengen pipis, kerasa mau BAB. Nah, itu juga datangnya dari dalam tubuh kita. Yang bisa mendeteksi adalah indera introseptif, gitu ya. Ya, selanjutnya adalah vestibular ya. Adapun vestibular ini memberikan petunjuk kepada kita tentang posisi tubuh kita ya. Jadi kalau kita posisi miring ya, posisi miring itu tubuh kita tahu, oh aku posisinya miring ya, itu tahu ya. Dan menjaga keseimbangan, kestabilan tubuh kita saat beraktivitas, terutama saat melawan gravitasi. Gitu. Contohnya seperti apa? Bunda pernah naik tangga atau membetulkan lampu menggunakan apa namanya bangku atau meja atau kursi, pastikan kita naik ya Bun. Ketika kita naik kan itu artinya kita melawan gaya gravitasi dan kita tetap bisa stabil di situ ya, nggak jatuh, kita bisa mempertahankan diri kita bisa tidak hilang keseimbangan ya. Itu yang mengatur adalah indera vestibular kita ya. Letaknya di mana? Ya, letaknya ada di telinga bagian dalam ya. Nanti di sana ada reseptor namanya eh, di dalam rumah siput. Nah, di situ ada kalau kita belajar anatomi ya yang ini ya. Nah, yang tadi ya. Nah, di dalam sini Bun, kelihatan ya. Nah, di sini namanya rumah siput ya. Di sini ada vestibularnya di sini ya. Ada apa namanya? Reseptor ya, reseptor untuk vestibular ya. Kalau orang vertigo sering pusing itu ya. Nah, itu reseptornya ini yang untuk hilang apa vestibularnya bermasalah gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ya. Yang ketiga adalah proprioseptif ya. Jadi tubuh kita itu mengenali diri kita dari mana? Dari kerja otot dan sendi. Kita tahu, oh aku sedang jongkok, aku sedang berdiri, aku posisinya apa namanya? eh
gerakan apa ya, posisi tubuh kita, berbagai macam posisi itu kita tahu gitu ya. Kita bisa mengkontraksikan otot kita, kita Nggak bisa apa-apa, mengatur sayang. gerakan kita Tidak dengan smooth gitu ya. nangis. Besok coba lagi Terus ya. kita bisa juga Kita besok coba apa lagi ya, namanya? sayang. Terus kita bisa juga menggradasi ya, seberapa ya tenaga yang harus aku keluarkan. Nah, itu adalah ada reseptornya yang mengatur, yaitu proprioceptif ya. Jadi kita punya berapa indera, Bun? Kita punya 8 indera, ya kan? Nggak cuman indera ke-6 ya, tapi indera ke-8. Kita semua punya ya, gitu. Dan yang biasanya bermasalah itu anak-anak tuh di indera yang nggak terlihat ini ya. Maka mungkin Bunda sekalian ada ya yang pernah memeriksakan anak ke dokter ya, ke dokter spesialis gitu ya. Terus dirujuk ke dokter THT. Untuk apa? Untuk tes BERA. Ya, kenapa? Kok kalau dipanggil nggak mau noleh ya? Coba dites dulu apakah telinganya normal apa enggak gitu ya. Nah, biasanya kan dokter menggunakan pemeriksaan objektif ya, yaitu dari hasil laboratorium ya, entah itu apa namanya tes BERA ataupun tes-tes yang lain dari lab ya. Nah, itu merupakan pemeriksaan secara objektif ya. Ternyata normal ya. Telinganya nggak ada masalah. Terus kenapa dong kalau dipanggil nggak mau nengok atau nengoknya lama ya? Butuh diulang-ulang baru nengok, baru merespon ya. Karena dia belum aware ya. Jadi ada sensori yang masih mengalami gangguan dan otaknya belum bisa mengolah atau belum bisa merespon dengan benar dari apa namanya informasi yang masuk gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Selanjutnya ini ya. Nah, proses sensori ya. Jadi proses sensori ini ya, Bun, ada tahapannya, ada urutannya gitu ya. Yang pertama, sensory registration. Artinya apa? Oh, ada rangsangan yang masuk melalui apa? Melalui semuanya. Oh, kita bisa melihat, oh ada bola di situ, ya. Terus kita juga mendengar instruksi tangkap. Oh, dari telinga kita menangkap. Terus dari kulit kita contohnya bisa menyentuh gitu ya. Selanjutnya eh, dari apa namanya gerakan kita ya, gerakan yang mungkin harus kita lakukan bagaimana. Nah, itu namanya sensory registration. Jadi ketika sensor itu masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, nanti ada kalau untuk anak-anak dengan kondisi khusus biasanya bermasalahnya di mana ada yang terlalu sensitif ya, ada yang over sensitif. Over sensitif itu sama dengan terlalu sensitif ya, atau hiposensitif ya. Ada hiper, ada hipo gitu ya. Kalau hiper itu terlalu sensitif, kalau hipo itu tidak sensitif ya. Jadi kebalikannya. Nah, jadi ada macam-macam tipe ketika anak itu merespon atau sensori masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Itu dari sensory registration. Nah, selanjutnya orientation ya. Orientation itu setelah rangsangan masuk, otak ini mulai bisa, oh ini apa ya? Mulai mendefinisikan apa yang dia lihat, gitu ya. Setelah dilihat terus diinterpretasikan, artinya diterjemahkan ya oleh otak kita gitu ya. Oleh otak kita menerjemahkan. Masya Allah. Sampai sana. Ya. Diterjemahkan oleh otak kita ya, diinterpretasikan. Oh, aku harus apa ya? Bagaimana ya ini ya? Aku menyikapinya ya. Nah, gitu ya. Terus organization. Jadi di organisasi antara apa namanya? Rangsangan yang muncul, terus respon yang mau dimunculkan, dikeluarkan dari otak kita. Kita berpikirnya bagaimana gitu ya. Ah, aku harus menggerakkan tanganku supaya
terhindar dari lemparan, contohnya seperti itu. Oh, aku harus menggerakkan kakiku biar aku nggak dikejar anjing, contohnya seperti itu. Nah, baru ke execution atau tindakan ya, tindakan sehingga kita itu bisa lebih survive ya untuk eh, menghadapi masalah-masalah gitu ya. Jadi belajar ya. Maka anak itu bisa pinter karena dia bermain. Dari bermain itu dia akan menemui berbagai macam apa namanya? Masukan gitu ya. Entah itu dia mengalami kesulitan atau dia mengalami berbagai macam sensasi yang dia rasakan sehingga dia mulai bisa belajar sehingga dia mulai belajar untuk eh, meresponnya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, paham ya Bu sampai sini ya. Saya nggak terlalu cepat ya. Yang penting bisa dipahami ya. Kalau cepat nanti silahkan eh, ditanyakan yang nggak jelas ya, yang belum jelas ya. Terus kita akan berbicara tentang kerja otak ya. Nah, otak itu membutuhkan input sensori gitu ya Bun. Untuk apa? Untuk berkembang gitu ya. Kalau nggak ada input yang masuk, nggak ada stimulus yang masuk, otak nggak bisa berkembang Bun. Input sensorinya dari mana? Ya dari panca indera, dari semua indera yang kita punya gitu ya, termasuk yang tiga tadi, termasuk yang dari dalam tadi. Nah, mungkin Bunda pernah menjumpai ya anak-anak itu kok kayak nggak kerasa mau kok mau pipis tapi kok kayak nggak pernah kerasa ya. Jadi langsung ngompol gitu aja. Kok nggak punya rasa mau pipis, nggak punya rasa mau BAB ya. Nah, itu berarti ada masalah di interoceptifnya gitu ya, di sensor interoceptifnya. Nah, maka perlu dimatangkan ya. Nah, jadi untuk otak itu biar bisa berkembang itu butuh butuh nutrisi istilahnya dalam kata kutip ya. Nutrisi itu adalah rangsangan ya. Rangsangan itu didapat dari sistem indera, dari informasi yang masuk ya melalui indera kita. Selanjutnya, sistem sensori menangkap informasi untuk disalurkan ke otak supaya bisa ditanggapi dengan benar dan tepat. Nah, rangsangan yang datang bisa berupa suara, sentuhan, penglihatan ya, yang kita lihat ada dari visual ya, gerakan kita yang kita lakukan ya, terus posisi tubuh kita, emosi yang kita rasakan ya, eh, terus rasa yang dari dalam tubuh kita itu semua adalah eh, stimulus ya, yang membuat kita itu membuat otak itu bisa bisa berkembang gitu ya. Ada tiga sistem sensori dasar. Nah, kalau yang ini yang near sense ya Bun, yang tadi vestibular, apa namanya proprioceptif dan taktil ini merupakan sensori dasar ya. Nanti saya taruh sini. Nah, di sini ya Bun, saya lebih perjelas lagi ya. Nah, di sini letak otaknya. Saya sebentar, ini saya mana ya? Sebentar. Oke, lanjut ya. Saya pakai kursor aja ya jelaskannya ya. Nah, ini adalah piramida belajar ya, piramida tumbuh kembang anak ya. Biasanya para profesional yang berkecimpung di dunia anak itu menggunakan acuan dari metode piramida belajar ini ya, Bun. Nah, di sini yang paling bawah adalah central nervous system atau otak ya. Nah, otak ini bisa berkembang kalau diberikan stimulus ya, diberikan rangsangan, sensasi yang didapat dari sistem indera kita atau yang disebut dengan sistem sensori. Ada taktil tadi ya, kulit tadi ya, ada vestibular, proprioceptif, gustatori, tadi lidah ya, indera pengecap, auditori, visual, olfaktori. Nah, ini semua adalah sistem sensori ya yang akan menyalurkan informasi ke otak sehingga otak bisa berkembang ya. Nah, jadi nutrisi dalam tanda kutip ya, yang paling dibutuhkan otak itu bukan kayak vitamin terus apa macam-macam gitu ya. Tapi stimulus ya untuk
otak supaya dia bisa berkembang ya. Nah, adapun yang lainnya adalah pendukung. Tapi ibarat makanan bergizi, stimulasi itu adalah makanan yang bagus untuk otak kita ya. Jadi kalau ada istilah otak itu seperti pisau. Kalau nggak sering kita gunakan, kalau nggak sering kita gunakan kan akan tumpul ya kan. Nah maka dengan kita sering menggunakan otak kita itu akan berkembang semakin membaik ya. Nah otak kita kan posisi gambarannya seperti ini ya Bun, seperti yang di sebelah kanan saya ini ya. Ini kan lekuk-lekuknya banyak ya Bun. Semakin otak berkembang itu semakin banyak lekukan ya, namanya konvolasi ya. Nah, kalau si anak ini otaknya masih belum bisa maksimal kerjanya, jadi nggak banyak lekukan gitu ya, karena nggak banyak informasi yang dia simpan ya. Jadi nggak berkembang ya. Ada sel-sel neuron, sel saraf ya, namanya neuron ya. Itu belum bisa berkembang secara baik. Maka semakin kita memberikan latihan, semakin kita memberikan stimulasi pada anak, maka Hmm. anak ini akan semakin pinter ya karena otaknya dilatih begitu. Paham ya? Tutup. Abang Itu tutup dari dulu. itu dari eh, apa namanya? Sistem belajar dari sistem sensori ya. Oke, selanjutnya ya ini saya lanjutkan lagi ya yang ini ya. Saya kecilkan dulu nih. Nah, ketidakmatangan sistem sensori akan menyebabkan anak mengalami gangguan perilaku. Maka Bunda coba nanti bisa di list atau bisa ditulis di kolom chat ya. Perilaku maladaptif yang dijumpai anak-anak itu apa aja? Oh ya Bun, dia nggak mau segera noleh kalau dipanggil. Dia suka membenturkan kepala ke dinding kalau pas marah gitu ya. Dia sangat mudah tantrum. Bahkan dia suka melepas celana di tempat umum, kadang seperti itu ya perilakunya ya. Terus dia mungkin masih suka apa namanya steaming mungkin ya dan lain sebagainya kan banyak ya pun steaming itu macam-macam ya dan lain sebagainya mungkin ya banyak banget ya amal perilaku maladaptif yang ditunjukkan oleh anak gitu ya nanti bisa ditulis di kolom chat ya biar nanti saya lihat seperti apa aja kondisinya gitu ya terus nah itu kenapa ya karena ada masalah di otaknya gitu ya jadi perlu kita perbaiki dulu. Dari mana memperbaiki? Nah, kita belajar pelan-pelan ya. Kematangan sistem sensori ditandai dengan terintegrasinya. Hmm? Oke, 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 oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Kenapa ini? Ya, sebentar ya, Bun. Mohon maaf nanti kalau misalkan terlempar ya, nanti saya berikan lagi apa namanya linknya lagi ya, Bun. Ini saya sudah kemarin sudah kok nggak yang bisa ya. Nanti kita sih pun mohon maaf ini kenapa ya? Mungkin ada sedikit masalah nanti coba saya urus dulu ya nanti ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kok keluar pun ya nanti silingnya lagi lah. Kita belajar lagi ya nggak apa-apa. Mungkin ada kesalahan di settingan Zoom-nya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya. Kematangan sistem sensori ditandai dengan terintegrasinya refleks primitif menjadi gerak motorik. Nah, apa tandanya? Sistem sensori ini sudah baik ya, sudah membaik gitu ya. Tandanya refleks primitifnya sudah terintegrasi, sudah hilang menjadi gerak motorik ya. Apakah apa yang refleks primitif itu apa sih gitu ya? Nah, refleks primitif ini nanti insya Allah akan kita pelajari lebih lebih detail di sesi yang lain. Tetapi secara secara umumnya refleks primitif ini adalah refleks yang muncul pada bayi baru lahir. Nah, ini sangat membantu. Sebetulnya sangat membantu ya ketika bayi baru lahir dan akan apa namanya dan akan hilang di usia tertentu. Kalau nggak hilang, nah ini yang bermasalah. Kalau nggak hilang, ini yang justru akan menghambat ya akan menghambat tumbuh kembang anak ya. Jadi
tanda sensori udah matang adalah terintegrasinya refleks primitif menjadi gerak sadar di bawah kendali otak, gitu ya. Kita bisa menggerakkan tangan kita begini ya, Bun. Nah, begini kan, ini kan otak kita sedang maksudnya apa namanya, berpikir dengan baik ya. Dan bahkan tanpa perlu kita melihat kita sudah bisa, gitu ya. Tapi kalau masih ada refleks primitif nggak bisa seperti ini ya. Bahkan memegang pensil pun juga akan kesulitan ya. Karena refleksnya itu cuma refleks menggenggam gitu ya, tidak dikendalikan otak. Kita bisa menggerakkan seperti ini, itu kan dikendalikan oleh otak kita ya. Tapi kalau masih refleks primitif bukan di otak pusat pengendalinya, tetapi di tulang belakang atau di batang otak gitu ya. Nah, refleks primitif ini hilang itu di macam-macam, Bun. Ada usia yang 3 bulan hilang, ada usia yang 6 bulan hilang, dan bahkan ada yang seumur hidup harus ada. Ya, jadi nggak semuanya harus hilang, tetapi ada beberapa yang harus ada. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar lebih detail eh, di pertemuan di bulan keberapa ya. Coba nanti kita lihat lagi ya. Selanjutnya, seiring dengan matangnya keterampilan motorik, berkembang pula keterampilan sosial kognitif, ya. Juga keterampilan, sebentar Bun, biar nggak bermasalah nanti ya. Sebentar. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Biar saya urus dulu. Oke, selanjutnya ya. Ini adalah piramida belajar tadi ya Bun, sudah paham ya. Oh, sedikit mungkin saya perlu menjelaskan lagi ya, biar lebih paham lagi. Jangan lihat, ini tuh baru jam berisik. Oke, nah sekarang ini di di piramida belajar ya, awas hati-hati. Bentar ya Bun. Oke, nah ini piramida belajar ya. Nah kalau sistem sensorinya ini sudah matang ya Bun, di usia berapa matangnya? Di usia 2 tahun ya. 2 tahun sistem sensori harus matang ya. Kalau nggak matang, dia akan mengalami masalah. Si anak itu akan mengalami masalah dalam tumbuh kembangnya ya. Jadi harus dimatangkan dulu. Maka ketika di fase sensori jangan diberi permainan pasif ya, yang bersifat pasif. Contohnya apa? Gadget, ya, screen time, ya, dan apapun mainan yang bersifat pasif, ya. Nah, itu akan menghambat otak untuk berkembang dengan maksimal, ya. Kalau fase sensori, dia berarti harus mengeksplor sistem sensorinya, ya. Terus apa dong yang dilakukan? Ya, anak posisi di usia 2 tahun itu sudah mulai banyak aktivitas ya, apalagi yang baru mulai jalan, ya kan? Biasanya kan dia suka jalan, baru bisa jalan di usia sekitar 1 tahunan lebih, mungkin 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun setengah gitu ya. Ketika udah bisa jalan, dia akan terus jalan gitu ya. Jalan mungkin naik naik gitu ya, naik tangga dengan merangkak terus dan berbagai macam aktivitas fisik yang bisa dia lakukan. Nggak apa-apa, itu sedang memaksimalkan, mengeksplor kemampuan dirinya dari si anak itu gitu ya. Jadi jangan dihambat dengan digendong terus, dengan gadget ya, karena dia nggak akan berkembang gitu. Ya, paham ya Bun? Jadi yang terjadi anak-anak itu kok, apalagi masa pandemi kemarin ya Bun, banyak generasi pandemi yang datang karena bermasalah pada sistem sensorinya. Jangan ya, paham ya. Nah, kalau sistem sensorinya matang, kalau sistem sensorinya matang, nanti dia akan
berkembang untuk keterampilan motoriknya, ya. Untuk motorik kasarnya akan berkembang dengan baik juga, ya. Nanti di usia sekitar 3 sampai 4 tahun, ya, di sini itu berkembang. Nah, sampai nanti dia usia 5 tahun, ya, usia 5 tahun dia sudah siap belajar, ya. Jadi kalau belum 5 tahun, ya jangan dikasih yang sulit-sulit dulu, gitu ya. Otaknya belum siap, ya, maka harus disiapkan dulu. Itu ya, Bun, paham ya? Oke, selanjutnya ini ya, sensory registration. Nanti kalau ada yang eh, nggak tahu boleh bertanya ya, langsung tanyakan di kolom chat aja. Oh ya, ini ada yang dua bertanya di kolom chat. Oh ya, oh ya, perkara primitif ini nanti saya jelaskan di sesi khusus ya untuk praktek primitif ya. Ini kita belajar sensori dulu ya. Nah, sekarang sedikit kita singgung lagi untuk sensory registration. Nanti kan tadi kan saya sudah spill ya, menyinggung tentang sensory registration ini nanti ada dua ya, antara hipersensitif juga hiposensitif ya. Jadi pada anak yang ambang tanya punya muka itu tinggi, thresholdnya itu tinggi, sehingga begitu ada rangsangan yang normal dia nggak peka, gitu ya. Contohnya apa? Ketika sakit lecet dia nggak ngerasa apa-apa. Artinya misalkan itu anak lain kemungkinan udah nangis gulung, udah nangis lama karena ada keluar darahnya gitu ya, sakit, perih gitu ya. Tetapi untuk si anak yang punya ambang batas tinggi ini bahkan nggak merasakan sakit ya. Kalau misalkan manjat itu sampai tinggi banget, nggak tahu ini bahaya apa enggak begitu ya. Sehingga harus di apa namanya, harus diluruskan gitu. Terus ada lagi anak yang kembang pakainya itu rendah, artinya dia sangat hipersensitif ya. Jadi begitu apa namanya disentuh sedikit aja kayak dipukul gitu ya, nangis ya, nggak mau disentuh, nggak mau di apa namanya, nggak mau bergerak ya, sukanya kabur-kaburan kalau mau disuruh aktivitas gitu ya. Dan dia sensitif ya, biasanya sangat sensitif ya. Nah, nanti bisa jadi nah hipersensitif atau hiposensitif atau hiporesponsif. Itu ya paham ya, Bun? Paham, 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 paham.